gitu. Oke, saya rekam juga, sudah saya rekam. Oke ya, saya ulangi lagi, saya klik servernya, ya. Ya, saya klik servernya, kemudian di sini saya pilih desktop. Nah, kemudian di sini kita aktifkan dulu DHCP-nya. Ya. Terus kemudian kita klik service on. Saya melakukan konfigurasi ini di mobile ya. Save ya, di save ya, jangan di add ya, tapi di save. Kalau sudah kita close. Nah, kemudian balik lagi kita klik servernya. Kita masuk ke desktop. Kita kasih IP address. Nah, khusus di server kita gunakan static gitu. Jadi kita masukkan, saya tulis ya, 192.168.1.2 dengan subnet max-nya 255 dengan default gateway. Nah, ini default gateway yang akan kita konfigurasi. Nah, kita klik apply atau pilih apply. Oke. IP address static configure. Jadi IP address-nya sudah dikonfigurasi. Saya close. Ya. Kemudian bagaimana caranya agar masing-masing PC tersebut ini itu mendapatkan IP secara otomatis dari server. Langkah yang ketiga adalah kita balik lagi server, kita klik servernya, kemudian kita klik desktopnya, masuk kembali ke menu DHCP. Nah, di menu DHCP yang tadi, di awal kita sudah meng-on-kan atau mengaktifkan servisnya. Nah, langkah berikutnya adalah kita masukin default gateway-nya atau IP address-nya dengan yang tadi yang sudah kita masukkan di server. Kemudian star IP address. Nah, kira-kira nih maksud dari star IP address ini adalah kira-kira IP pertama yang akan digunakan sama PC itu mau dari angka berapa gitu. Apakah mau dia dari angka 0 atau angka 3 dan seterusnya. Pak, kenapa nggak angka 2? Nah, angka 2 tadi itu sudah digunakan sama si server. Jadi nggak bisa kita gunain lagi. Jadi di sini saya star IP address itu di 3. Jadi untuk IP untuk PC yang pertama kemungkinan akan mendapatkan IP address yang pertama adalah 1.3. Nah, kalau sudah seperti ini ya, kita klik save atau pilih save. Kalau sudah close. Nah, sekarang kita masuk ke PC. PC yang pertama saya klik, saya pilih desktop. Kemudian saya akan pilih IP versi 4 configuration. Kemudian saya klik DHCP-nya. Kemudian saya klik apply. Nah, dari request IP-nya. Nah, DHCP successful. Di sini menandakan bahwa kita tidak perlu lagi memasukkan IP secara statik atau secara manual. Bayang, bagaimana kalau kalian mendapatkan project setting jaringan sebanyak 100 sampai 200 klien. Kalau kalian menggunakan statik, bisa dibayangkan berarti kalian harus menginput manual satu-satu 200 PC. Belum lagi kalau kalian lupa IP address-nya di masing-masing PC. Nah, jadi DHCP ini adalah salah satu keunggulannya adalah kita tidak perlu lagi setting IP secara manual. Kita nggak perlu lagi setting IP, masukin IP address-nya. Kita nggak perlu lagi masukin subnet max-nya. Kita nggak perlu lagi masukin default gateway-nya. Cukup disetting di bagian server gitu. Atau ketika masuk dalam PC itu bisa, nanti saya praktekkan sini sebentar ya. Jadi kalau sudah ya, kalau muncul notifikasi DHCP sukses itu berarti sudah berhasil ya. Ini yang pertama, sesuai dengan yang tadi kita konfigurasi di server. Nah, di server tadi kita sudah mengkonfigurasikan bahwa IP address pertama yang bisa digunakan sama klien adalah 1.3. Jadi menandakan bahwa PC yang pertama kita konfigurasi ini adalah PC yang pertama
Kita pilih menu prompt. Kemudian kita ping. Kita panggil si IP server tadi. IP-nya berapa? Kita tulis ping 192.168.1.2. Ingat ya, IP server, bukan IP default gateway-nya. Kemudian saya enter. Nah, kalau ada notifikasi reply from, berarti itu menandakan bahwa koneksi yang konfigurasi yang kita gunakan tadi, yang coba kita praktekkan tadi, itu sudah berjalan dengan baik atau sudah terhubung dengan benar. Kalaupun nanti ada muncul seperti request timeout, destination was uncreable, cek lagi apakah IP-nya sudah benar atau apakah konfigurasinya sudah benar atau belum. Jika memang belum, cek lagi IP address-nya sama dalam satu jaringan yang sama atau memang beda gitu. Jadi sebenarnya secara simulasi setting di HCP server itu seperti ini. Nah, bagaimana realnya? Nah, di sini saya akan coba konfigurasikan IP secara DHCP. Oke ya, sebentar. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak mengenai simulasi ini sebelum saya lanjutkan? Halo, ada yang mau bertanya? Wah, pada kemana nih? Kalian pada, kalian pada kemana? Hadir Pak, hadir. Hadir Pak, hadir Pak, hadir Pak. Hadir. Oke, iya. Hadir Pak, hadir. Oke, kalian nyimak nggak? Kalau memang nyimak, kira-kira ada pertanyaan nggak? Nggak ada Pak. Ya udah. Oke ya, ini dari sisi simulasi nanti Insya saya Allah, kasih, Pak. nanti dari sisi simulasi saya akan kasih rekamannya. Semoga nanti kalian kebantu ya, gitu. Nah, terus kemudian saya akan coba praktekin di laptop saya bagaimana caranya agar si laptop saya ini itu mendapatkan DHCP. Ya, sebentar. Saya akan masuk ke control panel. Kemudian pilih network and internet. Network and sharing center. Oke, sebentar. Saya akan ganti presentasinya dulu. Memasuki waktu pembelajaran jam 8. Sebentar ya, saya akan ganti dulu. Oke, kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan Pak, kelihatan. Oke, nah di sini cara masuknya adalah kalau mau ke sini ya, kalian bisa klik control panel, ya control panel, kemudian kalian pilih network and internet. Setelah pilih, kalian pilih yang sharing center. Nah di sini itu nanti ada pilihan ya. Kalau kalian langsung menggunakan WiFi, otomatis ada nanti pilihannya. Nah di sini saya tidak akan membahas ini. Kita akan membahas yang namanya change adapter setting. Nah, sebentar. Ini presentasinya beda lagi. Nah, ini yang tadi ya, yang tadi saya bilang change adapter setting. Nah, di sini kalian lihat network cable. Nah, maksudnya ini kalau kalian lihat PC, kalian lihat laptop, pasti ada port buat internetnya untuk kabelnya. Itu pakai RJ45 gitu. Nah, caranya adalah saya klik 2 kali internetnya. Ya. Kemudian saya akan pilih internet network protocol. Ya. Kemudian setelah sudah saya pilih properties. Nah, ini adalah contoh realnya atau faktanya ketika kalian menggunakan PC atau menggunakan laptop dan ingin mengkonfigurasikan secara statik ya, atau dynamic atau DHCP. Ya. Nah, kalau kalian ingin statik, kalian pilih use the following IP address.
Ya kalau masukin ini secara manual, IP-nya berapa segala macam manual. Semuanya manual. Tapi kalau kalian menggunakan yang namanya Optane, itu kalian menggunakan DHCP atau dynamic. Ya, jadi kalau di PC atau di laptop, coba dicek di laptop atau di PC kalian masing-masing, apakah ada atau tidak Optane-nya dan atau use the following IP address-nya. Nah, kalau kalian beli Optane, itu adalah settingan untuk dynamic atau DHCP. Tapi kalau kalian menggunakan yang namanya use following IP address, itu menandakan bahwa kalian ingin menggunakan secara statik. Ini adalah pengaturan konfigurasi IP address di PC ataupun di laptop. Mungkin secara bawaan atau secara defaultnya, laptop atau PC kalian itu menggunakan Optane. Jadi kalau kalian colok kabel internet ke laptop kalian, ke PC kalian, kalau tiba-tiba ada WiFi ya atau tiba-tiba ada internet yang masuk ke laptop kalian, bisa dikatakan bahwa laptop kalian atau PC kalian sudah menggunakan metode DHCP atau Optane di settingan seperti ini. Namun, jika sudah dicolok pun tetap tidak bisa juga, cek lagi apakah kabelnya sudah baik atau belum, atau memang harus memasukkan IP address secara statik. Ya, itu aja. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Sesuai janji saya cuma bisa mempresentasikan selama 15 menit. Mulai dari simulasi yang Cisco tadi sampai di simulasinya di PC ini. Jadi yang tadi di simulasi Cisco, di sini saya praktekkan langsung di laptop saya. Jadi kalau kalian pilih Optane di PC, berarti kalian menggunakan metode DHCP. Kalau kalian pilih use the following IP address, berarti kalian menggunakan metode statik. Bedanya adalah kalau DHCP secara otomatis, kalau statik kita harus mengisi manual satu-satu. Oke, sebelum saya tutup, kira-kira ada pertanyaan nggak? Coba ada pertanyaan nggak? Nggak ada Pak kayak mah. Gampang lah ya, gampang ya. Gampang lah. Ya Abdillah, kenapa Abdillah? Ada yang mau ditanyakan? Wah si Reja baru masuk, baru hadir. Ya, ini jadi seperti ini ya. Jadi bisa dikatakan, oh kalau untuk paket tracer Cisco-nya versi PC ada. Nanti saya share di Classroom, kalian boleh download ya. Kalau memang kalian punya PC, punya laptop, itu lebih bagus. Itu bisa, intinya sama aja gitu. Dan kemarin udah saya buat di video YouTube saya juga, itu saya menggunakan namanya PC, yang versi PC-nya. Kalau ini versi mobile-nya. Gitu. Jadi punya ya, di sini saya mengkonfigurasikan dua metode. Ada menggunakan metode PC atau dengan menggunakan namanya metode mobile. Saya yakin di antara kalian pasti nggak punya banyak laptop, makanya saya coba inisiatif install BlueStack di laptop saya. Terus saya install Cisco-nya, dan hanya untuk ini loh tampilan paket Cisco paket tracer mobile-nya gitu, nggak jauh berbeda. Nanti saya coba share ya di Google Classroom. Saya juga punya. Kalau memang kalian pingin belajar networking, saya punya modulnya itu sekitaran 1,3 giga. Nggak mungkin ya saya upload di Classroom gitu. Kasihan kuota kalian. Kalau mau nanti kalau tatap muka, bawa aja flash disk-nya, saya kasih semua. Free buat kalian, nggak usah bayar. Oke, makasih Pak. Nah, pokoknya ya pokoknya kalau memang ada waktu tatap muka di saat pelajaran saya, bawa aja flash disk, nanti saya kasih modul jaringan. Subnetting ada 1,3 giga ya, plus itu udah sama latihan-latihannya untuk menjadi seorang expert network engineer. Oke? Oke Pak. Oke, kalau memang ada pertanyaan, saya akhiri. Jaga kesehatan kalian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.